Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja hari ini hari Rabu edisi 16 Desember 2020. Hani ingatkan mungkin yang di rumah ini masih beraktivitas seperti biasa atau masih work from home atau juga mungkin sambil minum kopi atau juga minum teh, bisa saksikan informasi kami melalui live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Seperti biasa pemirsa Sultan TV, hari ini bincang hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, namun sebelum itu juga nanti Hana akan sampaikan kita akan bahas mengenai tema yang cukup menarik juga pemirsa, ada mengenai pelayanan imigrasi di masa pandemi terhadap warga negara asing. Lalu seperti apa, kemudian juga kita akan bahas juga mengulik pelayanan imigrasi di masa pandemi ini, apa sih yang dilakukan, kemudian di dalamnya juga kita akan bahas tentu saja pemirsa di rumah juga bagi yang ingin bertanya bisa langsung di official YouTube kami di @sultantv.co dan bisa langsung kunjungi fanpage Facebook atau juga YouTube kami. Langsung tulis Anda mau bertanya apa, nanti insya Allah hari ini sudah hadir dua narasumber kami hari ini di Sultan TV. Tentu saja Hadi akan perkenalkan. Yang pertama sudah ada Bapak Hamdan Muhammad Al-Amin dari Kepala Seksi Pelayanan dan juga Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Serang. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah pemirsa, tidak hanya Pak Hamdan saja, hari ini juga Hani kedatangan narasumber sama-sama masih sama dari kantor imigrasi juga, namun ini dari Kepala Seksi Intelijen dan juga Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Serang. Sudah ada Bapak Yoga Arya Prakosowardoyo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, baik semua kita. Sehat ya, walaupun iya, harus memang sehat. Di situasi pandemi seperti ini, pemirsa di rumah juga ini harus tetap sehat nih ya. Di rumah harus yang masih bisa aktivitas mungkin harus di luar rumah bisa terapkan protokol kesehatan. Yang masih di dalam rumah ini tetap stay safe juga. Jangan lupa untuk semangat dan juga minum vitamin tentu saja karena ini juga masih di masa-masa situasi pandemi juga. Nah, Hani baru pertama kali sekali mengundang Pak Yoga dan juga Pak Hamdan. Dan tentu saja ini Hani baru pertama kali bertemu juga dengan Pak Hamdan dan juga Pak Yoga. Mungkin terlebih dahulu sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah. Silahkan dari Pak Hamdan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Kita semua di sini sedang kegiatannya tidak terlalu banyak karena dalam masa pandemi, makanya kami dalam hal ini bersama dengan Sultan TV ingin sedikit memberikan informasi perihal pelayanan yang kami laksanakan di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamdan. Oke, Pak Yoga dari Kepala Seksi Intelijen dan juga Penindakan. Tentu saja hari ini juga kita akan bahas mengenai pengawasan terhadap warga negara asing juga nih Pak. Nah, mungkin terlebih dahulu sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah Pak, silahkan. Boleh saya buka aja Mbak? Boleh, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Sultan TV. Terima kasih atas undangan dari Sultan TV. Kami telah diundang di sini. Artinya pada kesempatan ini pun kami ingin menjelaskan apa sih sebenarnya imigrasi itu. Mungkin yang selama ini diketahui hanya sekitar paspor. Nah, pada pagi ini biar nanti kita bisa diskusi, biar masyarakat lebih mengetahui tentang imigrasi sebenarnya itu apa saja. Oke, luar biasa. Terima kasih juga diucapkan kepada Pak Yoga dan juga Pak Hamdan sudah hadir di studio Sultan TV walaupun memang di sela-sela kesibukannya mungkin ya sepertinya sibuk sekali. Hani pengen tahu dulu nih sebelum kita ngebahas tema yang hari ini cukup menarik juga nih Pak Yoga dan juga Pak Hamdan. Kira-kira kesibukan setiap hari seorang Pak Hamdan dan juga Pak Yoga seperti apa nih kesibukannya? Boleh siapa dulu yang mau jawab? Boleh. Silakan Siap, Pak Hamdan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Hani ya. Jadi alhamdulillah memang dalam ketika terjadi pandemi ini memang ada
pembatasan ya dari pusat juga bahwa ada pengurangan perihal pelayanan terhadap terhadap masyarakat. Adapun ada juga ketentuan-ketentuan perihal mengenai jumlah pegawai, ada social distancing, PSBB dan sebagainya, itu membuat kita juga akhirnya sedikit mengurangi petugas yang ada di kantor imigrasi. Nah, terus itu juga berimbas terhadap jumlah pelayanan yang kita layani. Memang semenjak pandemi ini jauh berkurang. Nah, kita utamanya kalau dari pelayanan paspor itu adalah kuota ya. Kuota itu kita diatur dengan aplikasi antrian paspor online. Jadi di situ kuotanya yang biasanya kurang lebih 100 sekarang dipotong 50% jadi 50. Itu pun sekarang juga tidak sampai segitu, paling per hari sekitar 5 orang aja, 10 orang. Mungkin itu aja sih ya. Tapi kalau ke kantor setiap hari atau ada shift-shiftan work from home? Iya. Kalau di seksi saya kami bagi dua, jadi nggak semuanya masuk, ada yang sebagian work from home, ada juga work from office. Dan juga kebetulan kita ada kantor di Pandeglang tuh, kebetulan ada mall pelayanan publik ya. Jadi kita di Pandeglang ada juga cabang di sana, dan itu juga sama, sepi juga, nggak ada kegiatan, tapi tetap kita harus standby untuk melayani masyarakat di Pandeglang dan sekitarnya. Pasti ya, itu harus harus, pelayanan kepada masyarakat harus totalitas begitu. Nah, Pak Yoga sendiri gimana nih aktivitas keseharian, kesibukan seorang Pak Yoga sebagai Kepala Saksi Intelijen dan juga Penindakan? Sebagai salah satu tusi intelijen dan penindakan adalah kita akan membantu pimpinan dalam hal melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing. Memang di masa pandemi ini seperti kita ketahui masih dibatasinya warga negara asing untuk masuk dan berkunjung ke wilayah Indonesia. Namun demikian kan masih ada banyak warga negara asing yang berada khususnya di Serang ya. Artinya dalam hal pengawasan kita tetap setiap hari melakukan pengawasan baik secara tertutup ataupun terbuka terhadap keberadaan kegiatan dan warga negara asing yang ada di kota Serang dan sekitarnya. Artinya tetap berjalan setiap hari. Berarti kesibukannya setiap hari juga selalu ada aktivitas begitu. Baik Pak Hamdan maupun juga Pak Yoga. Baik, mengenai tupoksi atau peran tugas masing-masing nih dari Pak Hamdan dan juga Pak Yoga. Pak Hamdan kan selaku di pelayanan ya Pak ya, katakanlah di Kepala Seksi Pelayanan dan juga Verifikasi Dokumen Perjalanan. Nah ini tupoksinya seperti apa, peran tugasnya seperti apa, mungkin pemirsa juga biar lebih tahu apa sih yang dilakukan gitu, bisa dijelaskan? Ya, mungkin kalau yang umumnya yang masyarakat tahu bahwa tugas dari seksi saya itu sebenarnya intinya adalah melayani masyarakat untuk mendapatkan paspor. Ya, jadi nggak hanya warga Kota Serang, tapi utamanya Serang Kabupaten, Pandeglang dan Lebak ya. Karena memang itu wilayah kerja kita, kantor imigrasi kelas 1 non-TP Serang, wilayah kerjanya 1 kota 4 kabupaten. Berarti nggak cuma di Serang aja gitu ya? Enggak, ya. Cuma kalau untuk paspor bisa dari mana aja. Dari mana aja? Nah, jadi misalnya orang Tangerang mau bikin paspor di Serang boleh, mau orang Bandung boleh, orang dari Surabaya, kebetulan memang persyaratannya mereka bawa sesuai dan antriannya dapat, dia bisa masuk online, milih kantor imigrasi Serang, bisa bikin di Serang gitu. Jadi udah online ya. Berarti 4 kota kabupaten itu ya Pak ya? Itu wilayah kerja kita. Nah, wilayah kerja kita itu biasanya nanti mungkin Pak Yoga yang jelasin, karena itu berkenaan dengan tusinya Pak Yoga, batasan-batasan itu. Baik. Nah, Pak Yoga sendiri kan dari Kepala Saksi Intelijen dan juga Penindakan ya Pak. Tentu juga punya peran dan juga tugas serta tupoksinya nih. Seperti apa nih, bisa dijelaskan? Iya, justru ini dari melalui acara ini kita juga mengedukasi masyarakat bahwa kan selama ini masyarakat itu taunya imigrasi itu membuat paspor ya. Untuk tempat membuat paspor, sebenarnya ada tusi lain di bidang imigrasi itu, yaitu intelijen dan penindakan keimigrasian. Artinya kita betul-betul harus memastikan bahwa warga negara asing yang bermanfaat
yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Serang. Seperti tadi disebutkan, wilayah kerja kami itu ada 3 kabupaten, 1 kota. Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bak. Jadi cukup luas. Oke. Namun itu bukan berarti menjadi suatu hambatan kita dalam bertugas, namun itu adalah tantangan dengan luas wilayah yang sedemikian luas. Tetap kita harus bisa melakukan pengawasan ke daerah-daerah yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi Oke. kelas 1 non TPI Serang. Oke, dari 4 kota juga 3 kabupaten dan juga 1 kota itu yang paling banyak WNA-nya Di Kabupaten Serang. Serang. Iya, Oh, karena di Kabupaten Serang ada wilayah industri kan, benar, Pak. Cikande. Iya. Otomatis di sana banyak perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing. Oke, nah ini juga yang harus patut diketahui oleh pemirsa Sultan TV bahwa memang benar tadi yang dikatakan Pak Yoga sendiri bahwa orang taunya imigrasi adalah pembuatan paspor gitu Pak ya. Begitupun juga dengan Hani kan, awalnya belum tahu gitu. Oh ternyata ada nih bidang-bidang khususnya gitu kan. Ternyata di intelijen dan juga penindakan juga. Nah ini juga Hani penasaran masih mengenai kan kita sekarang katakanlah di situasi pandemi ini ya Pak Yoga dan juga Pak Hamdan. Kita ada kasus atau konfirmasi positif itu di awal Maret katakanlah ke Indonesia, pertama kali di Depok, untuk kemudian menyebar sampai akhirnya PSBB, kemudian juga sampai himbauan dirumahkan, kemudian sampai akhirnya dibuka kembali, kemudian PSBB kembali sekarang. Nah ini ada nggak sih atau mungkin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kelas 1 non TPI Serang ini sebelum di masa pandemi? Berbedaannya seperti apa nih Pak? Bisa diceritakan kalau sebelum masa pandemi atau mungkin ada tambahan di masa pandemi ini? Ya khususnya untuk pelayanan paspor ya di bidang saya. Jadi memang karena adanya PSBB, terus juga negara-negara membatasi orang asing yang masuk ke negaranya, kita mau keluar negeri negaranya nggak bisa terima, atau dari luar negeri juga mau masuk ke kita juga nggak bisa terima karena memang dalam masa itu. Jadi memang terdapat pengurangan untuk pemohonan paspor. Ya. Nah itu cuma di situ aja sih. Jadi untuk di bagian saya itu pemohon paspor berkurang. Sampai akhirnya dari pusat itu supaya orang tergerak ingin membuat paspor, kita sendiri membuat program dari pusat ya. Itu program Easy Passport namanya. Jadi kita mendatangi kantor ataupun sekelompok orang ya, untuk membuatkan paspor di tempatnya gitu. Oh bisa? Ya ada program dari pusat namanya Easy Passport ya. Itu sampai kita melakukan hal itu dari pusat inovasi-inovasi. Jadi memang berkurang sih jauh perbedaan yang tadi dibilang sama gitu ya. Ya, gitu. Tapi sekarang bisa juga kan pembuatan paspor, apakah dulu juga sebelum pandemi bisa membuat paspor secara online? Sebenarnya bukan buat paspor secara online, buat paspor tetap harus datang ke kantor. Online ini hanya antriannya aja. Pengajuan permohonan. Tapi dulu pengajuan permohonan juga bisa online atau? Belum semua kantor, ya belum semua kantor bisa seperti itu. Ada beberapa kantor yang bisa, tapi belum semua kantor. Serang termasuk yang belum lah, karena memang butuh teknologi lagi lah untuk itu ya. Tapi mungkin kedepannya sih mungkin akan lebih baik lagi. Insya Allah mungkin. Cuma memang intinya orang bikin paspor itu memang harus ke kantor. Harus ya. Walaupun formnya sepertinya juga nanti mungkin akan online, tapi tetap orangnya harus ke kantor karena dia harus update data sama foto. Foto foto juga. Iya harus foto juga. Kan setiap orang perubahan semakin tua semakin berubah wajahnya kan, makanya dibatasi 5 tahun sekali. Gitu. Nah, mungkin ya alhamdulillah sih yang di baru ya ada sampai 10 tahun sekarang, cuma belum berjalan. Belum ada aturan turunannya sehingga kita belum jalani. Jadi paspor yang tadinya 5 tahun sekarang sudah turun putusannya bisa menjadi 10 tahun, tapi itu belum bisa terlaksana saat ini. Berarti memang jika ada yang pengen buat paspor memang mau nggak mau juga harus ke kantor. Harus ke kantor. Walaupun katakanlah ini kan sepertinya data-data tuh bisa gitu diisi di rumah, apalagi mungkin pada takut lah ya sekarang untuk pandemi. Harus sekali gitu untuk datang ke kantor karena ya kalau yang proses sekarang sih cuma harus sekali. Tetap harus sekali. Karena di situ ada wawancara, terus ada pengambilan biometrik, wajahnya kan berubah gitu. Aduh,
Hani belum pernah bikin paspor sih Pak. Iya, nanti. Jadi belum tahu nih gimana nih. Oke. Karena kan kalau misalnya pemeriksaan keimigrasian itu memang dimanapun yang namanya imigrasi seluruh Indonesia, itu yang dicek adalah foto di paspor dengan orang pembawanya, pembawa paspornya ya. Jadi kita cek paspor, oh ya sesuai. Gitu. Dilihat fotonya. Iya, foto sesuai nggak gitu. Ini itu sih. Jadi pakai foto terbaru gitu harus. Foto yang yang kita yang foto, kita yang foto, Oh. kita yang foto. Oke. Baik. Nah, itu kan di masa-masa sebelum pandemi otomatis tadi katakanlah kalau sekarang juga kan walaupun tadi antriannya harus online dan lain sebagainya. Nah, ini ketika di masa pandemik sekarang nih kan. Sekarang katakanlah di masa pandemi otomatis sama tidak Pak, atau pelayanan penambahan atau tadi ada easy itu tuh kalau dari easy paspor itu dari sebelum pandemi juga sudah ada atau seperti apa? Kalau sebelum pandemi sih kantor imigrasi Serang punya program sendiri yaitu paspor jemput bola. Oke. Jadi kita kayak datang, waktu itu kita pernah ke pemerintah Kabupaten Lebak, terus pemerintah Kabupaten Pandeglang, kerjasama untuk minta ruangan, kita buka kantor di situ gitu, untuk pembuatan paspor gitu. Nah itu bisa orang yang datang hari itu tanpa harus daftar kita proses Gitu. Tapi yang sekarang ini memang tetap harus online. Tapi memang ada kategori orang yang memang tidak perlu online. Jadi yang lansia, disabilitas, sama yang di bawah umur ya. Nah itu kita bisa bantu langsung ketika dia datang ya kita proses. Berarti sekarang paspor jemput bola ini nih? Belum jalan lagi. Karena masih seperti ini juga ya? Iya. Insya Allah lah kalau memang nanti udah membaik kita bisa laksanain itu lagi. Amin. Tapi ada isi paspor ini kan penggantinya sebenarnya hampir sama. Sama juga. Iya. Cuma kalau isi paspor kan kita memang lihat dulu dari awal berapa kuotanya yang pasti sudah akan membuat paspor di tempat itu gitu. Misalnya kayak kemarin kita lakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Serang ya, di Snaker Kota Serang. Ya kita datang ke kantornya di Snaker, kita foto ada sekian orang gitu. Baik. Nah, Hani penasaran nih kepada Pak Yoga nih kan, pengawasan terhadap orang asing. Perbedaannya apa nih ketika masa sekarang katakanlah pandemi atau masa sebelum pandemi tahun sebelumnya? Ada perbedaan juga untuk pengawasan terhadap orang asing seperti apa? Kalau untuk pelaksanaan kemungkinan sampai saat ini tidak ada perbedaan, artinya di saat pandemi ataupun tidak pandemi pelaksanaan pengawasan tetap kita laksanakan. Mungkin hanya saja itu tadi karena ada pembatasan bagi warga negara asing yang masuk, tentu sekarang yang fokus kita awasi adalah warga negara asing yang masih berada di sini. Karena kan seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Hamdan, banyak negara yang lockdown, jadi ada beberapa warga negara asing yang tidak bisa pulang ke negaranya. Nah, itu juga perlu kita antisipasi, jangan sampai mereka malah nanti karena sudah kehabisan biaya hidup di sini menjadi tindak kriminal, kan tidak menutup kemungkinan menjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk di Serang sampai saat ini itu tidak terjadi. Namun kita tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Tetap terus kita pengawasan tuh jalan terus, Mbak. Jalan terus gitu ya untuk pengawasan di 3 kabupaten dan 1 kota itu gitu ya. Walaupun memang situasi pandemi kayak gini juga. Berarti sama saja ya untuk pengawasan baik itu sebelum maupun sesudah? Iya, tetap kita laksanakan pengawasan. Baik. Apalagi kan di pengawasan itu juga artinya dengan luas wilayah yang sangat besar, keterbatasan jumlah anggota bukan menjadi sebuah tantangan, tapi artinya kita mencari solusi bagaimana pengawasan itu tetap berjalan dengan optimal. Itulah adanya tim PORA, tim pengawasan orang asing. Ada ya khusus Pak ya? Tim pengawasan orang asing yang terdiri dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan warga negara asing, seperti dengan kepolisian, kemudian Dinas Tenaga Kerja, itu ada beberapa instansi kejaksaan, itu tergabung dalam tim PORA. Di wadah itulah kita saling sharing informasi terkait informasi terkini mengenai warga negara asing. Berarti sama-sama kerjasama gitu dengan? Ya betul. Ada tim PORA. Ada timnya Betul. namanya. Tadi dari apa? Ada Polri juga, ada Snaker Trans. Ada. Semua terkait. Ya. Baik. Nah, penasaran juga Hani, kalau untuk penindakan warga negara asing bandel katakanlah seperti apa? Namun kita jeda dulu kayaknya Pak. Boleh ya? Nanti akan dilanjut setelah jeda nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini di @sultantv.com.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentu saja, Hani ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin berkomentar atau juga bertanya secara langsung nih, mumpung sudah ada nih dua narasumber kita hari ini, bisa langsung saja bertanya di kolom komentar kami di official YouTube kami di @sultantv.co. Di live chat bisa langsung Anda ketik ingin bertanya apa, nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Yoga dan juga Pak Hamdan, bisa ditambahkan nanti ya Pak ya. Nah tadi juga sempat terjeda nih pemirsa, mungkin mengenai penindakan terhadap warga negara asing yang katakanlah ini menyalahi aturan atau juga tanda kutip bandel begitu nih Pak. Biasanya kan ada saja gitu yang bandel atau menyalahi aturan, dan seperti apa penindakan tegas yang dilakukan kira-kira? Tentu saja banyak yang warga negara asing yang datang ke Indonesia kan tidak semuanya memiliki atau mempunyai tujuan yang baik. Pasti ada saja yang awalnya datangnya untuk liburan tapi ternyata menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan hal-hal lain yang menyalahi aturan. Jadi kami pihak imigrasi itu ada dua tindakan yang kita berikan kepada warga negara asing yang menyalahi aturan. Itu tindakan pro justisia, artinya sampai dengan ke pengadilan, dan tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran pidana umum, itu tentu ditangani oleh pihak yang berwajib lainnya seperti oleh kepolisian atau BNN. Setelah mereka menjalani masa pidana, tetap nanti akan kita deportasi ke negara asalnya. Jadi artinya apabila ada warga negara asing yang melakukan tindak pidana umum, itu setelah menjalani masa hukuman tetap dilimpahkan ke imigrasi untuk kita deportasi dan disertai dengan penangkalan untuk supaya tidak bisa kembali ke Indonesia. Artinya agar memberikan efek jerah bagi warga negara asing yang akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Sedangkan untuk warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian, itu pun kita bisa kenakan tindakan pro justisia dan disertai dengan tindakan administrasi keimigrasian berupa pembatalan izin tinggalnya ataupun dengan kita pulangkan deportasi ke negara asalnya disertai dengan penangkalan. Artinya kami di sini imigrasi itu juga memberikan tindakan yang tegas. Tidak ada celah main-main bagi warga negara asing yang ingin coba-coba melakukan hal-hal yang kiranya melanggar peraturan di wilayah Indonesia atau khususnya di Kota Serang ini. Tapi ada yang lolos nggak sih Pak? Artinya selama ini kita selalu memberikan tindakan. Untuk tahun ini walaupun di masa pandemi, kantor imigrasi kelas 1 non-TP Serang kita sudah mendeportasi 4 warga negara asing. Sudah kita deportasi. Iya. Bentuk pelanggaran yang paling banyak nih ada di kabupaten dan kota mana, kemudian apa bentuknya? Rata-rata mereka melebihi masa izin tinggal. Masa izin tinggal. Iya. Melebihi masa izin tinggal ataupun mereka bekerja tidak sesuai dengan izin visa yang diberikan. Baik. Masa izin tinggal berarti harus ada pengecekan juga setiap kapan tuh Pak untuk pengecekan? Biar diketahui bahwa masa izin tinggal itu sudah habis, tapi kan ternyata belum atau sudah habis gitu. Itu seperti apa biar tahunya? Kita kan ada di sistem kita ada. Jadi sebenarnya kita juga ada sebenarnya ada early warning system yang kita berikan kepada para penjamin untuk diberitahukan kepada warga negara asing yang terkait masa berlaku izin tinggalnya. Ada early warning. Ada sebenarnya ada warning system. Gitu mudah ya. Iya. Jadi ketahuan juga gitu. Betul. Nah, baik nih Pak, Hani kembali ke Pak Hamdan nih kira-kira. Untuk data masyarakat yang biasanya berkepentingan mengurus paspor dan lain sebagainya, ini paling banyak di kota atau kabupaten mana? Kemudian juga bentuk pelayanannya selain pembuatan paspor, ada nggak mereka mau apa nih ke imigrasi? Kalau untuk kantor imigrasi Serang perihal pemohon paspor itu rata-rata tujuannya mau umroh. Umroh. Dan biasanya di dekat-dekat bulan haji yang agak banyak ya. Yang lainnya nggak terlalu banyak sih, paling ada yang pekerja migran Indonesia, itu aja. Tapi yang paling banyak itu yang umroh. Jadi itu dari mana? Dari Lebak, dari Pandeglang semua. Kebanyakan ingin tujuannya rata-rata umroh gitu ya. Tadi yang paling banyak di
kota kabupaten? Sama aja Sama sih, aja ya? rata-rata aja. Rata-rata. Nggak- Oke. nggak- Baik. nggak ada yang khusus di mana lebih banyak gitu. Oke, tapi kalau di masa sekarang berarti pengurangan ya, Pak? Ya tetap ada pengurangan. Karena memang dari umrohnya sendiri, Arab Saudi sendiri kan membuat peraturan membatasi ya yang boleh umroh. Mungkin ada hubungannya ke sana juga, makanya kantor imigrasi Serang juga nggak banyak pemohon paspornya, karena memang paspor ini kan di ujung ya, jadi ketika dia ingin berangkat umroh baru dia bikin paspor, tapi kalau enggak Ya enggak udah. juga, dia nggak akan mau bikin paspor kecuali memang ada tujuan lain. Tapi memang rata-rata di sini bikin paspor hanya untuk umroh atau haji. Oke, Rata-rata gitu. kemarin juga sempat nih Anda undang dari pihak umroh juga di sini. Iya. Katanya dibuka nih kemarin beberapa bulan yang lalu untuk pendaftaran umroh. Itu banyak juga ada peningkatan. Sempat ada naik, tapi katanya turun lagi ya. Saya kurang tahu juga. Mungkin karena di sininya oke, di sananya ternyata nggak oke. Nggak. Oke, kalau paling banyak pembuatan paspornya berapa dalam jangka waktu berapa lama? Atau kalau pembuatan paspor sendiri Nah, berapa lama? Jadi kalau kita mau buat paspor itu kita daftar online dulu, dapat harinya hari apa, Oke. dapat jamnya jam berapa, terus datang membawa persyaratan yang diminta oleh imigrasi. Setelah datang lengkap, dilakukan proses pembuatan paspornya ya, seperti pengambilan sidik jari, foto paspor, wawancara di situ. Nah, setelah selesai proses itu sampai dengan biometrik dan foto paspor, wawancara itu kita kasih kwitansi langsung, yang bersangkutan bayar di bank, Oke. di bank atau di bank persepsi kita atau di kantor pos yang terbaru sih. Kalau kerja sama kita tuh dengan kantor pos. Oke. Jadi harus langsung dibayar. Kalau nggak proses tuh. Jadi kalau misalnya udah pegang kwitansi dari pihak imigrasi, ternyata di besok itu nggak akan terproses, karena proses pembuatan paspor itu tidak hanya di imigrasi Serang, tapi ada hubungannya sama pusat. Juga. Ada persetujuan dari pusatnya. Ketika pusat menyetujui, baru nanti kita bisa proses pencetakan dan selanjutnya penyerahan. Nah, setelah foto kalau nggak dibayar itu proses akan berhenti di pusat, karena di pusat juga nanti ada di situ terlihat kan, oh ini pemohonnya membayar, baru jalan. Gitu. Jadi kalau nggak bayar dia nggak jalan prosesnya. Nah, setelah bayar 3 hari paspor itu selesai. Berarti sekitar 3-5 hari. 3 hari. 3 hari. 3 itu hari sudah selesai. selesai. Iya. Oke. 3 hari selesai. Oke. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi. Habis bikin paspor, bayar patokannya, setelah 3 hari setelah bayar datang ke kantor, paspor udah jadi. Oke. Terus ada program lagi mungkin yang kedua, kalau memang karena memang kita sudah melakukan kerjasama dengan kantor pos, ada paspor itu dikirim oleh pos ke rumahnya. Nah, jadi kebetulan karena kita kerjasama sama kantor pos, kita 2 tahun yang lalu di kantor imigrasi Serang itu ada mobilnya kantor pos. Mobilnya kantor pos di sana standby, yang tujuannya untuk menerima pembayaran dari pemohon paspor tersebut. Nah, di situ kita kerjasama juga bahwa boleh paspornya diambilkan oleh petugas pos, langsung dikirimkan ke alamatnya. Gitu. Tanpa harus datang. Untuk ambil gitu ya. Tapi kita harus bikin surat kuasa dengan pihak kantor pos untuk paspornya diambilkan ke kantor imigrasi. Jadi pakai surat kuasa. Oke. Jadi setelah ada biayanya lagi berapa? Sekitar 10 ribuan ya kalau nggak salah. Nanti sama kantor pos berdasarkan surat kuasa itu ngambil ke imigrasi, nanti kantor pos yang mengirimkan ke rumahnya gitu. Oke, mudah berarti. Iya, sebenarnya ya udah mudah sekali sih sebenarnya gitu kalau ya. kita mau manfaatin itu. Kalau memang yang jauh-jauh ya, misalnya kayak di Lebak ya. Ya. Caksana. Ada banyak. Kadang yang di Tangerang juga sama. Dia mungkin dapat online di Tangerang nggak dapat, mungkin di Jakarta dan sekitarnya nggak dapat. Akhirnya dia pilih Serang. Akhirnya dia ke Serang, dia udah selesai semua pembayaran, dia nggak mau balik lagi, dia kerjasama sama kantor pos untuk minta tolong diambilkan paspornya, terus dikirimkan ke rumahnya gitu. Oke, berarti ya orang luar Serang juga ini bisa buat Boleh. paspor. Makanya tadi saya bilang kan Salah kalau satu pembuatan paspor nggak terbatas. Jadi baik. bisa dari
orang Surabaya, orang Bali bikin di Serang bisa, asal bawa persyaratannya lengkap dan dia sudah masuk online di kantor imigrasi Serang. Baik. Tadi pembuatan paspor sekitar 3 harian ya. Ada nggak sih Pak yang secepat kilat sehari jadi? Oh ya, nah itu kalau nggak salah baru awal tahun kemarin, apa akhir tahun lalu ya, itu memang ada program dari pusat juga, karena Oke. kita memang kan instansi Turunan yang dari terpusat ya, horizontal ya, Ya, vertikal. vertikal ya. Ya. Kita instansi vertikal, jadi memang kantor pusatnya di Jakarta. Oke. Nah, jadi di situ memang ada nama program dari pusat, Satu hari. yaitu 1 hari jadi ya, dan itu tanpa online, tapi itu ada biaya tambahan. PNBP. PNBP-nya kan biayanya itu standar untuk paspor biasa itu 350 Ya. semuanya. Nah, untuk yang 1 hari jadi ini dia ada tambahan PNBP 1 juta. 1 hari jadi. Jadi misalnya pagi dia datang, mungkin 2-3 jam sudah jadi paspornya, dia bisa langsung bawa. Nah, itu ada tambahan biaya PNBP 1 juta. Jadi 350 ditambah biaya PNBP 1 juta. Dan itu bisa ditunggu. Oke. Oh, bisa ditunggu. Bisa ditunggu dan Oke. tanpa harus lewat antrian. Dia langsung datang, memang urgent, tapi kita kasih fasilitasnya seperti itu. Karena butuh cepat juga mungkin. Iya, Ya, urgent oke. ya. Urgent Gitu. juga, butuh cepat juga, dan difasilitasi juga ternyata bisa sekali ya. Mm. Pantesan Hadi sempat dengar temen juga bisa kok paspor bikin sehari jadi, tapi Bisa. emang ada tambahan. Iya, Tambahan PNBP biaya, ya. ya, Makanya PNBP. gitu. Tapi itu PNBP, jadi PNBP itu bayar namanya PN. untuk ke negara. untuk negara. Bukan bikin nanti buat imigrasi, bukan untuk ke negara. Siap, siap. Bayarnya ke bank Biar juga. nggak salah Bank persepsi. juga ya, Iya, di bank sama juga. aja ya, Iya. Pak, ya, ada tambahannya. Jadi gitu. nanti di kwitansinya tuh biaya paspor 350 tambah biaya percepatan 1 Iya. juta. Oh. Bawa ke kantor pos bayar sekian. Berarti bersihnya 1.350 Iya. ya. Nah, kalau untuk yang percepat kilat 1 hari. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak Hamdan dan juga Pak Yoga. Mungkin bisa dijawab, mungkin dari siapa aja boleh bisa bantu jawab atau menambahkan juga. Dari pemirsa Sultan TV di rumah ini ada pertanyaan juga. Yang ingin bertanya juga boleh langsung ke official YouTube kami di @sultantv.com ya pemirsa. Dari Pak Tondi Saputra nih, katanya apakah WNA pemegang visa atau izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya ini akan dikenakan biaya beban atau overstay? Ya. Jadi terkait ini untuk warga negara asing itu di luar masa pandemi kita bicara ini pertanyaannya ya, untuk normalnya. Jadi setiap warga negara asing yang telah habis masa izin tinggalnya atau overstay, selama di overstay-nya di bawah 60 hari, Ya. itu bisa membayar biaya beban 1 juta per hari. Oh, Tapi selama di overstay di bawah 60 hari, di bawah 60 hari. iya, dia Oke. bisa membayar biaya beban. Tapi kalau dia overstay di bawah 60 hari tapi tidak bisa membayar biaya beban, itu kita akan kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Oh, deportasi. Oh, langsung deportasi. Kalau dia tidak bisa bayar. Oke. Kalau dia bisa bayar selama masih di bawah 60 hari itu bisa membayar biaya beban 1 hari 1 juta 1 juta. ke PNBP negara bayarnya. Oke. Sedangkan untuk warga negara asing yang overstay di atas 60 hari itu dia tidak bisa membayar lagi, tapi langsung kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian disertai dengan penangkalan. Oke. Oke, disertai penangkalan. Iya. Sering penangkalan. Penangkalannya seperti apa tuh? Betul. Dia tidak bisa masuk lagi ke wilayah Indonesia. Oh, nantinya tidak boleh. Bahasa Ah, umumnya senam- cekal. cekal. Cekal, oh gitu. iya, Nah, cekal Iya. ya. Cekal itu cegah tangkal kan. Oke, oke, Cegah oke. itu bagi warga negara yang akan meninggalkan wilayah Indonesia dicegah. Kalau tangkal untuk masuk ke wilayah Indonesia. Oke, baik. Ada lagi nih Pak, bagaimana prosedur keluar dari wilayah Indonesia bagi pemegang izin tinggal keadaan terpaksa setelah masa pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir dari Pak Denias? Mungkin di masa pandemi ini memang Direktorat Jenderal Imigrasi telah memberikan kemudahan, artinya diberikan izin tinggal darurat bagi warga negara asing yang tidak bisa meninggalkan wilayah Indonesia. Mungkin karena penerbangannya tidak ada atau negara yang lockdown, jadi mereka stranded atau tertahan di sini. Oke. Mau tidak mau kan kita memberikan izin tinggal darurat untuk kepastian hukum bagi izin tinggal mereka. Baik. Namun apabila masa pandemi ini sudah dicabut ya, harus segera mungkin meninggalkan wilayah Indonesia Baik. dengan izin tinggal darurat yang dimilikinya. Oke, harus sesegera mungkin. Iya,
kan pada saat pandemi kita sudah beri kemudahan nih, diberikan izin tinggal darurat. Darurat, ya. Ya, kalau udah selesai pandemi ya dia harus segera mungkin meninggalkan wilayah Indonesia kembali ke negaranya. Kalau tidak? Kalau tidak kita akan kenakan tindakan keimigrasian tentunya. Oke. Kan masa pandemi sudah selesai, sudah kembali normal ya. berakhir gitu ya. Betul. Oke. Oke, baik. Nah, masih unik juga, penasaran juga nih, mungkin kita akan bahas juga mengenai apa sih terkait pengawasan dan juga penindakan ini, apa sih bentuk atau cara pengawasannya, kemudian bentuk penindakannya seperti apa, kita akan bahas selengkapnya. Kita jeda lagi nih Pak Hamdan dan juga Pak Yoga ya. Iya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, masih ada di segmen akhir. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung di @sultantv.co di kolom live chat, dan bisa langsung ke siaran kami di www.sultantv.co. Tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.
Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Hani ingatkan siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di sultantv.com. Masih dengan Pak Yoga dan juga Pak Hamdan hari ini. Pak Hamdan dan juga Pak Yoga tadi sempat terjeda juga nih pertanyaan untuk Pak Yoga mengenai tadi bentuk pengawasan dan juga seperti apa cara pengawasannya, kemudian perbedaannya apa pengawasan di masa pandemi dan juga sebelum pandemi serta penindakan yang dilakukan kira-kira. Jadi pengawasan yang kami lakukan ada dua, pengawasan secara tertutup, pengawasan terbuka. Baik. Itu caranya. Kemudian jenis pengawasannya apa sih yang diawasi itu adalah pengawasan secara administratif dan pengawasan langsung ke lapangan. Baik. Pengawasan administratif ini kita lihat mulai dari, jadi yang diawasi ini nggak cuma WNA sebenarnya, WNI pun juga. WNI juga? Iya, jadi pada saat mereka mengajukan permohonan paspor, itu berkas-berkas kan kita harus lihat juga keabsahan dokumennya. Kemudian juga tadi Pak Hamdan sebutkan kenapa perlu ada wawancara pada saat mengajukan permohonan paspor, karena itu juga menjadi salah satu bentuk dari pengawasan administratif. Baik. Jadi jangan sampai kita memberikan paspor kepada orang yang nantinya akan menggunakan paspor tidak bertanggung jawab, karena paspor itu adalah dokumen milik negara yang menyangkut kewarganegaraan kebangsaan seseorang. Jadi harus betul-betul orang yang memang berhak diberikan paspor pada saat melakukan permohonan paspor. Itu untuk WNI. Kemudian untuk WNA, pengawasan administratif pada saat mereka akan masuk ke Indonesia pun pada saat mengajukan visa, itu sudah salah satu bentuk pengawasan administratif. Kemudian setelah mereka tiba di Indonesia, kita lakukan pengawasan lapangan. Jadi setelah mereka mendapat visa, kita lakukan pengawasan lapangan terhadap keberadaan kegiatannya, apakah sesuai kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang kita berikan. Jangan sampai nanti izinnya apa, melakukan kegiatannya seperti apa. Atau izinnya wisata tapi mereka bekerja, berarti kan itu melakukan pelanggaran. Itulah salah satu bentuk pengawasan lapangan. Kenapa perlu ada pengawasan lapangan? Baik. Kemudian pengawasan lapangan ada tertutup dan terbuka. Untuk yang terbuka misalkan tadi melalui Timpora, kita bersama-sama instansi terkait bersama-sama melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan. Kita memastikan apakah betul jumlah tenaga kerjanya sesuai dengan yang mereka ajukan, kemudian apakah jabatannya memang sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu artinya jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia tapi dilakukan juga oleh mereka. Itulah kenapa ada pembatasan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Oke, baik. Ada pembatasan gitu ya. Oke, berarti pembatasnya berapa banyak, Pak? Nggak, artinya pembatasan itu dalam jabatan. Oh, jabatan. Di jabatannya kan ada. Apa sih yang boleh jabatan ditempati oleh warga negara asing, apa sih yang nggak boleh, kan begitu. Oke, baik. Suka banyak nggak sih Pak tadi yang Bapak sebutkan kayak tadi izinnya untuk wisata tapi ternyata bekerja dan itu lolos tidak ketahuan, yang ketahuan itu setelah jauh lama gitu. Pasti ada. Itu tidak menutup kemungkinan, pasti ada memang. Yang mungkin awalnya mereka di sini untuk wisata, liburan, tapi melihat begitu di Indonesia dia melihat wah ini ada peluang untuk bekerja, akhirnya mereka melakukan kegiatan bekerja padahal itu tidak sesuai dengan izinnya. Itu pasti ada seperti itu. Ya kalau memang kita temukan seperti itu ya kita lakukan tindakan keimigrasian otomatis pada mereka. Tapi banyak menemukan kasus seperti itu, Pak? Untuk di wilayah kerja Serang tidak terlalu banyak karena di sini kan memang banyak perusahaan ya. Namun yang perlu ini juga di acara ini juga kami ingin mengedukasi kepada masyarakat bagi warga negara asing yang menikah dengan sponsor suami ataupun istri warga negara asing
terbalik warga negara asing yang menikah dengan istri atau suami WNI itu kan boleh. Mereka boleh mempunyai usaha untuk menghidupi keluarganya, tapi tidak berbadan hukum. Karena kalau berbadan hukum kan ada pajaknya, berarti dia harus mempunyai terkait dengan izin dari Dinas Tenaga Kerja, harus ada IMTA, izin memulihkan tenaga kerja asing, karena ada pajaknya. Tapi kalau hanya usaha kecil membuka warung itu boleh kan. Di sini juga banyak ya, warga negara asing yang mempunyai istri atau suami warga negara Indonesia. Itu. Oke. Baik. Nah, kemudian tadi tentang bentuk pengawasannya ya, tertutup dan juga terbuka. Lalu untuk bentuk penindakannya seperti apa? Ya, penindakan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, juga ada bisa sampai ke pro justisia ataupun tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Yang harus ke pengadilan juga. Iya. Nanti kalau udah selesai pengadilan pun tetap kita juga. deportasi. Ini juga. Bukan berarti sudah selesai masa hukuman pengadilan itu lepas, bukan enggak, tetap kita. Boleh ya. Iya. Oke, baik, tetap harus dideportasi iya, juga. Betul. Oke. Baik. Oke, ya sudah tak terasa nih Pak, sudah hampir 1 jam juga. Mungkin ada nggak catatan penting dari Pak Hamdan juga selaku di bidang pelayanan, dan juga Pak Yoga terkait apa sih yang paling penting diketahui masyarakat terkait pelayanan atau juga terkait penindakan dan juga pengawasan untuk edukasi juga masyarakat, catatan penting di tema kita hari ini Pak. Silahkan Pak Hamdan mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin kalau untuk masyarakat Banten ya, masyarakat Serang khususnya Kabupaten Pandeglang ataupun Lebak, permohonan paspor dilakukan seperti biasa, sama saja. Hanya mungkin tolong diperhatikan perihal protokol kesehatan. Jadi memang kita sendiri juga di kantor sudah membuat hal-hal yang ada kaitannya dengan protokol kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, tempat cuci tangan, hand sanitizer, terus pembatasan tempat duduk ya, dan juga pengurangan jumlah pemohon kuota. Jadi mungkin dalam masa pandemi itu yang perlu diperhatikan supaya kita sehat semua ya, tidak terjangkit dan sehat semua. Mungkin itu aja untuk masyarakat ya. Baik, kira-kira apa juga nih dari Pak Yoga yang menjadi catatan penting terkait tema kita hari ini? Mungkin karena terkait dengan tugas saya di intelijen dan penindakan, artinya juga ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya pengawasan terhadap warga negara asing itu bukan hanya tanggung jawab imigrasi, tapi itu adalah tanggung jawab kita semua bersama. Jadi apabila ada warga negara asing yang berada atau menginap di warga-warga setempat, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kami agar memudahkan kami dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Pun demikian para pemilik penginapan, karena sebenarnya kami ada sistem namanya APOA, aplikasi pelaporan orang asing. Di sinilah ingin kami juga sampaikan pada pihak penanggung jawab penginapan untuk selalu melaporkan keberadaan tamu-tamu yang menginap di tempatnya melalui aplikasi pelaporan orang asing. Sehingga kita dapat memantau semua pergerakan kegiatan warga negara asing. Jangan sampai nanti ada warga negara asing yang dapat meresahkan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kita semua. Tentu kita mengharapkan kan Kota Serang, Kabupaten Banten ini khususnya Provinsi Banten selalu dalam kondisi aman dan kondusif. Satu lagi ya, tetap disampaikan juga Pak Hamdan, jangan lupa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Kita doakan semoga cepat berakhir lah pandemi ini. Baik, amin, amin pasti ya Pak ya. Semua juga pengen cepetan selesai, pengen aktivitas, pengen pulih kembali. Apalagi ekonomi Banten begitu ya. Ini penting juga. Baik, kira-kira harapan dari Pak Hamdan masing-masing lah boleh, baik itu harapan secara keseluruhan atau mungkin untuk imigrasi atau juga harapan untuk pemerintah dan juga masyarakat atau stakeholder terkait, apa harapan ke depan? Silakan, mungkin Pak. Siapa dulu? Mungkin harapan kami dari imigrasi, artinya kami selalu melakukan inovasi-inovasi untuk memudahkan masyarakat yang akan membutuhkan pelayanan keimigrasian. Contohnya kami mengharapkan adanya disiapkan lebih banyak lagi MPP, Mall Pelayanan Publik, atau ULP, Unit Layanan Paspor, sehingga masyarakat-masyarakat yang dari Lebak,
dari Pandeglang, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor imigrasi Serang. Baik. Sehingga bisa kalau nanti di Lebak ada MPP, UKK juga bisa, jadi mereka lebih mudah lah. Bisa mudah Artinya gitu ya, baik. supaya kita imigrasi lebih dikenal oleh masyarakat. Mungkin itu. Dari Pak Hamdan harapannya? Ya, mungkin nggak terlalu jauh ya secara umum. Baik. Supaya masyarakat bisa mudah ke depannya, sebenarnya persyaratan juga udah mulai Iya. mudah sekali, karena juga sekarang sistem kita sudah terintegrasi dengan sistemnya Dukcapil, Kemendagri. Jadi utamanya semua masyarakat harus sudah elektronik KTP. Baik. Nah, karena di situ dalam pembuatan paspor pun kita juga terkoneksi ya. Jadi maksudnya kita panggil NIK-nya, datanya langsung keluar. Langsung keluar, Jadi baik. sekarang harus menggunakan elektronik KTP dan elektronik lainnya, KK dan akte kelahiran. Terus ya jangan takut-takut ke kantor imigrasi, jangan berpikiran jelek, kita semua akan melayani dengan baik. Baik. Dan juga mungkin sedikit pesannya ada Yan Komas ya di kita ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya, tapi ini sebenarnya bukan tusi kita, tapi di situ ada Yan Komas. Jadi ada, apabila memang di masyarakat ada yang merasa dilanggar HAM-nya, bisa melapor ke kita. Jadi kita bantu, tapi kita cuma bantu melaporkan, langsung nanti diproses oleh Direktorat Jenderal HAM yang kebetulan memang satu kementerian dengan kita. Jadi kalau kebetulan yang satu kementerian sama kita itu termasuk masyarakatan, imigrasi, hak kekayaan intelektual, terus HAM ya, hak asasi manusia, Dirjen HAM, terus ada Direktorat Perancangan Perundang-undangan. Nah itu juga termasuk yang satu kementerian. Nah kebetulan karena untuk supaya masyarakat bisa melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi, UPT yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu membuat seperti customer service, pelayanan masyarakat perihal HAM. Baik. Tapi kita hanya membantu melaporkan secara online, nanti yang memproses tetap dari Direktorat itu ya, HAM ya, HAM-nya. Dirjen HAM. Oke. Baik. Nah, tak terasa juga di pemirsa sudah di penghujung acara. Mungkin terakhir dari Pak Hamdan dan juga Pak Yoga, closing statement baik itu untuk masyarakat, baik itu pesan apapun, mau kata-kata mutiara atau apa, boleh silakan disampaikan sebelum ditutup perjumpaan kita hari ini. Di sebelah sini siapa dulu nih kira-kira? Yoga udah. Silakan. Terima kasih atas undangan dari, sekali lagi ucapkan terima kasih dari Sultan TV. Semoga kegiatan seperti ini dapat berkontinu, artinya hal ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua, dapat mengedukasi masyarakat khususnya pada hari ini di bidang keimigrasian. Baik. Cukup. Iya. Baik, cukup. Dari Pak Hamdan, closing statementnya apa kira-kira? Silakan. Apa ya? Berdoa supaya kita semua sehat selalu dalam masa pandemi, mungkin itu aja. Amin, cukup ya Kalau Pak yang ya. mau bikin paspor juga jadi tinggal berangkat aja karena sehat gitu. Insya Mungkin Allah itu aja. Jadi baik, Ini karena mau sehat. umroh jadi apa segala, kalau segala badan macam sehat bisa mudah bisa gitu mudah. ya. Kalau sehat mah mudah. Iya. Tetap jaga kesehatan juga pemirsa Sultan TV di rumah. Hani ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hamdan dan juga Pak Yoga. Iya. Sehat selalu, semangat terus, Ya. Amin. sukses terus. Amin, terima Semoga bisa kasih. aktivitas seperti biasa Amin, juga. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja di sultantv.co di Instagram dan juga official YouTube dan juga fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga di website kami di www.sultantv.co. Semoga hari ini apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat untuk Amin. pemirsa di rumah juga. Tentu saja untuk Hani juga sangat bermanfaat karena Hani banyak tahu juga ini mengenai keimigrasian. Untuk pemirsa Sultan TV juga terima kasih banyak sudah saksikan bincang hari ini, edisi hari ini tentu saja hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Tentu saja akhir kata saya Hani Fabdila dan juga dua narasumber Hani hari ini. Ya, Hamdan. Yoga. Kami berdua, kami bertiga, kami berdua jadinya. Pak Hamdan dan juga Pak Yoga, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.